Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akram Fursan Surafardi. Pada video hari ini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah HAM dan demokrasi, yaitu kasus Rwanda, genosida Rwanda 1994. Sebelumnya yang terhormat yaitu Bapak Mukhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah hari pada mata kuliah HAM dan demokrasi. Oke, baik. Adapun judul dari kasus saya sendiri yaitu peristiwa genosida Rwanda 1994. Yang mana kasus genosida Rwanda ini terjadi pada tahun 1994 dan memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu pendahulu utamanya itu adalah warisan kolonialisme yang terjadi karena merupakan warisan dari Jerman dan Belgia yang memerintah Rwanda secara bergantian. Jadi kasus Rwanda ini bermula dari ketegangan antara suku atau etnis Hutu dan Tutsi yang diperparah oleh warisan kolonialisme dari krisis politik. Kemudian pada tahun 1990, kelompok pemberontak Rwanda Patriotic Front atau dia biasa disebut RPF yang mayoritas anggotanya adalah Tutsi menyerang Rwanda dari Uganda, memicu perang saudara dengan pemerintah Hutu yang dipimpin oleh Presiden Juvenal Habyarimana. Jadi kasus pelanggaran HAM ini terjadi di negara Rwanda sejak tanggal 6 April 1994. Kasus ini melibatkan dua kelompok atau suku di Rwanda, yakni suku Tutsi dan Hutu. Menurut dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa dalam kasus genosida ini telah menewaskan kurang lebih dari 800.000 jiwa. Jadi Rwanda sendiri itu adalah sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa yang merupakan negara terpadat di Afrika Tengah. Jadi peristiwa ini tuh dimulai ketika pada tanggal 6 April 1994 Presiden Rwanda itu Juvenal Habyarimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Peristiwa penembakan keji itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana Presiden Habyarimana untuk negara Rwanda. Habyarimana berencana melakukan persatuan etnis di Rwanda dan melakukan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu, yang mana rencana itu sudah disusun setahun sebelumnya. Jadi pada tahun 1990-an, Habyarimana merintis suatu pemerintah yang melibatkan 3 etnis di Rwanda, yaitu Hutu sekitar 85%, kemudian Tutsi 14%, dan Twa 1%. Kemudian Habyarimana itu mengangkat Perdana Menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi. Pengangkatan dari suku berbeda jenis ini jelas tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku. Kekhawatiran sekaligus bentuk kekecewaan berlebihan inilah yang mana akhirnya memuncak menjadi tindak pembunuhan terhadap presiden sendiri. Kemudian Habyarimana akhirnya dibunuh bersama Presiden Burundi oleh kelompok militan penentangnya ketika pemimpin itu tengah berada di dalam pesawat.
atau helikopter. Yang mana itu pemberian dari Presiden Prancis François Mitterrand. Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana Kontan mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikannya lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Jadi ketika presiden ditembak tanpa menunggu hitungan hari, setelah presiden terbunuh, hanya hitungan jam seluruh tempat di Rwanda langsung diblokade atau diblok. Jadi pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruksi Prancis segera beraksi. Kemudian pada tanggal 17 April 1994, pemblokiran jalan dibuat oleh Angkatan Bersenjata Rwanda atau FARTADI dan Intermauhe. Anggotanya dan organisasi kekuasaan Hutu memulai kampanye pintu ke pintu, dimulai di utara negara dan menyebar ke selatan. Menargetkan Rwanda, Tutsi, juga Hutu moderat. Menteri Agathe Uwiliyamana bersama dengan ribuan orang lainnya dibunuh. Mereka bekerja sama dengan kelompok militan Rwanda, Intermauhe, dan Impuzamugambi. Nah, jadi pembunuhan ini dimulai dari ibu kota Rwanda dulu. Ketika kelompok bersenjata itu mulai membunuh siapa saja yang mendukung piagam Arusha dan tanpa mempedulikan status dan sebagainya. Perdana-perdana menteri yang berasal dari suku Tutsi pun tak lepas dari pembunuhan kelompok bersenjata. Selain dia, masih ada nama-nama dari kalangan menteri, pastor, dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam negosiasi piagam Arusha. Kemudian kita masuk ke pelaku genosida. Jadi untuk pelaku genosida sendiri itu ada beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, Intermauhe. Intermauhe itu adalah sebuah organisasi militer Hutu yang mana dipimpin oleh Robert Kajuga dan wakilnya yaitu Georges Rutaganda. Intermauhe itu dibentuk oleh kelompok pemuda lelaki Hutu yang melakukan genosida Rwanda terhadap suku Tutsi tahun 1994. Intermauhe membentuk sistem radio genosida yang digunakan untuk memberitahukan di mana Tutsi bersembunyi. Jadi sebelum mereka itu melakukan genosida, mereka itu membuat sebuah radio yang dimana digunakan untuk komunikasi, memberitahukan di mana aja posisi-posisi dari suku Tutsi untuk memudahkan mereka dalam membunuh suku Tutsi. Kemudian setelah penyerangan ibu kota Rwanda, Kigali, oleh RPF, banyak warga sipil Rwanda dan anggota Intermauhe dievakuasi ke negara sekitarnya, khususnya Zaire. Sekarang 33 Republik Demokratik Kongo dan Tanzania. Sangat mungkin untuk membawa Intermauhe ke pengadilan karena tidak memakai seragam atau memiliki kelompok tergabung atau pengikut. Mereka itu adalah warga
warga, teman, dan pekerja Tutsi. Selama perang, anggota Intermau pindah ke kamp pengungsi dan dipindahkan secara internal. Di sana, korban dicampur dengan musuh dan hingga tidak dapat dibuktikan siapa yang membunuh. Selama perang, ratusan ribu pengungsi Hutu Rwanda dibawa ke Zaire bersama dengan anggota Interhamwe lainnya. Kemudian ada juga pihak yang terlibat dalam kasus ini yaitu Impuza Mugambi. Ini tuh adalah sebuah milisi Hutu di Rwanda yang dibentuk tahun 1992 bersamaan dengan milisi Intermahwe yang tadi yang dibentuk sebelumnya, Wardani dan Utami, dan memiliki banyak anggota. Impuza Mugambi ini bertanggung jawab atas kematian Tutsi dan Hutu moderat selama genosida Rwanda tahun 1994. Sementara Intermahwe ini dipimpin oleh orang penting dari partai berkuasa di Rwanda, biasa disebut MRND. Kemudian uniknya Impuza Mugambi ini lebih sedikit anggotanya dari Interhamwe tadi, tapi terdapat dugaan bahwa anggotanya ini lebih kejam selama genosida, seperti Intermauhe. Impuza Mugambi ini juga dilatih dan diberi persenjataan oleh pasukan pemerintah Rwanda dan penjaga Presiden Rwanda dan pemimpin MRND tadi ketika genosida dimulai April 1994. Nah, Impuza Mugambi ini beraksinya bersamaan dengan Interhamwe. Meskipun keduanya itu memiliki beberapa perbedaan, misalnya dari seragamnya, tetapi ketika melakukan genosida ini, mereka itu bersama-sama mengatur strateginya. Kemudian suku Hutu. Jadi suku Hutu ini adalah sebuah nama dari 3 kelompok etnis yang ada di Rwanda. Hutu ini merupakan yang paling terbesar. Mereka itu adalah 85% dari penduduk Rwanda. Secara budaya, grup ini hanya pembagian buatan berdasarkan pada kelas sosial dan daripada etnisitas, karena tidak ada perbedaan bahasa atau budaya antara Hutu dan kelompok etnis lainnya di wilayah tersebut, terutama Tutsi. Nah, secara sejarah ada beberapa perbedaan fisik, terutama dalam ketinggian rata-rata dan penampilan fisik. Hutu dan Tutsi memiliki agama dan bahasa yang sama. Beberapa pelajar juga menunjuk pentingnya peran penjajah Belgia dalam menciptakan ide dari ras Hutu dan Tutsi. Orang Hutu tiba di Danau Besar sekitar abad ke-1 menggantikan suku Twa. Hutu mendominasi wilayah ini dengan beberapa kerajaan kecil sampai ke abad ke-15. Pada tahun itu dipercaya datanglah Tutsi dari Ethiopia dan menaklukkan Hutu. Kerajaan Hutsi hidup sampai akhir zaman kolonial pada 1950-an. Penguasa Belgia menggunakan pembagian etnis untuk mendukung pemerintahnya. Kerajaan Tutsi kemudian jatuh dan wilayah tersebut dibagi menjadi Rwanda dan Burundi pada 1962. Tutsi tetap mendominasi di Burundi, sementara Hutu mendapatkan dominasi di Rwanda sampai 1994. Kemudian ada juga suku Tutsi. Suku Tutsi ini adalah salah satu dari 3 suku pribumi yang mendiami Rwanda dari Burundi di Afrika Tengah. 2 suku lainnya adalah Twa dan Hutu. Suku Twa atau Batwa dalam kaum Pygmy dan merupakan penduduk asli. Hutu atau Bahutu adalah orang-orang yang berasal dari 36 Bantu dan mendominasi kaum Twa sejak kepindahan mereka. Pada genosida Rwanda pada tahun 1994, banyak penduduk dari ketiga suku ini yang terbunuh.
Nah, jadi Tutsi inilah korban dari genosida yang eh, dibunuh oleh eh, apa ya, salah satu suku yang ada di Rwanda juga, eh, yaitu Hutu. Tapi bukan hanya suku Tutsi aja yang dibunuh oleh Hutu, tapi orang Hutu moderat yang mana itu bisa dibilang orang Hutu moderat ini adalah orang-orang suku Hutu yang menolak ikut serta untuk melakukan genosida, yang mana mereka itu mungkin bisa dibilang bersimpati kepada Tutsi, sehingga suku Hutu yang lain tidak terima dengan bentuk simpati dari suku Hutu moderat dan ikut juga membunuh suku Hutu moderat ini. Kemudian untuk undang-undang yang dilanggar sekali, untuk undang-undang yang dilanggar pada peristiwa genosida Rwanda ini sangat banyak. Yang pertama itu persengkongkolan untuk melakukan genosida, itu pasal 2, terus juga pasal 6 ayat 1. Kemudian juga melanggar pasal 2 ayat 3, yaitu melakukan genosida. Kemudian penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida, pasal 2 dan pasal 6. Penyertaan dalam melakukan genosida. Kemudian juga itu tadi undang-undang yang dilanggar. Kemudian dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu penyiksaan passal, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, pemusnahan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan passal. Juga atas dakwaan tersebut ICTR menyatakan bahwa Nahimana terbukti bersalah dan menjatuhkan kepadanya pidana seumur hidup. Jadi untuk kasus genosida ini, jadi kesimpulannya, peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana mengakhiri masa 20 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda tanpa menunggu hitungan hari, apalagi minggu. Setelah kejadian penembakannya, langsung seluruh tempat di Rwanda itu diblok pasukan khusus Garda Presiden dengan bantuan instruksi Prancis segera beraksi. Kemudian peristiwa genosida yang terjadi di Rwanda berlangsung selama 100 hari sejak terbunuhnya Presiden Habyarimana, yaitu pada 6 April 1994 sampai dengan pertengahan Juli 1994. Dalam kasus di Rwanda tahun 1994, Nahimana didakwa oleh ICTR karena melakukan genosida, penghasutan secara langsung dan umum untuk melakukan genosida, penyertaan dalam melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan pemusnahan, pembunuhan, dan penyiksaan. Atas dakwaan tersebut, ICTR menjatuhkannya hukuman seumur hidup. Nahimana kemudian mengajukan banding dengan alasan bahwa pengadilan pertama telah melanggar hak-haknya serta prinsip kesetaraan di depan hukum yang oleh majelis banding. Akhirnya hukumannya tersebut diringankan menjadi 30 tahun penjara. Mungkin itu aja presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.